Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang selalu dan senantiasa diberkahi, dicintai dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para segenap asatiz, para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita sekalian. Di sini ada Al-Mukarram wal-Muhtaram, guru kita bersama yaitu Al-Ustadz Hasbi Allah. Kita doakan agar beliau senantiasa panjang umur, sehat badan dan mudah-mudahan kita mendapatkan cipratan keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para segenap asatiz yang lainnya, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat al-faqir kepada antum sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan, melimpahkan kepada kita semua karunia-karunianya, nikmat-nikmatnya, serta taufik dan hidayahnya. Wabil khusus jamaah sekalian, di petang hari ini kita dapat bersua kembali setelah sebulan yang lalu kita berkumpul bersama di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan segenap anugerah, segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul menjadi nikmat yang selalu dan senantiasa dapat kita syukuri, dapat betul-betul membuat kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat senantiasa menggiring kita nikmat-nikmat tersebut di dalam peningkatan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, nikmat ini pula yang mengantarkan kita di akhir dari umur kita untuk betul-betul mendapatkan wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan yang lalu kita sedikit membahas tentang pentingnya menghormati dan mencintai bahkan taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketaatan kita betul-betul sebagai perintah dari Allah dan juga sebagai rasa syukur kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diselamatkan minadh dhulumat ilan nur,
kepada cahaya, kepada keimanan. Pada petang hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang pentingnya di setiap mukmin, di sesama mukmin ada sinergi di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Berapa banyak jamaah sekalian ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa menjadinya kita seorang mukmin adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mukmin dengan mukmin Allah berikan di dalamnya kecintaan. Allah berikan di dalamnya kasih sayang. Bahkan salah satu nikmat yang betul-betul patut kita syukuri ketika kita betul-betul menjadi saudara di setiap mukmin. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hendaknya setiap mukmin berpegang teguh pada tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah sekali-kali bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian semua. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Sebelumnya kalian bermusuh-musuhan, enggak saling kenal. Bahkan bangsa Arab untuk memperebutkan lahan, untuk memperebutkan satu dengan yang lainnya, kadang-kadang bermusuh-musuhan. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah lunakkan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka menjadilah karena nikmat dari Allah kalian bersaudara. Ini jamaah sekalian penting untuk ditegaskan bahwa berjuang sejak zaman Nabi, berjuang pun sampai sekarang pun perjuangannya adalah kolektif. Walaupun ada perjuangan-perjuangan yang individu, tapi hampir semua rahmat dan keberkahan dan kesuksesan kaum muslimin adalah ketika berjuang secara kolektif. Manusia juga jamaah sekalian disebut sebagai makhluk sosial. Dia membutuhkan satu dengan yang lain. Gak mungkin dia juga yang menanam padi, dia juga yang menumbuk, dia juga yang harus memasak, dia juga yang harus memintal kain, kemudian menjahit kain. Gak mungkin. Setiap manusia adalah makhluk sosial. Satu dengan yang lainnya saling menopang, saling tolong menolong, saling bersinergi. Wabil khusus bersinergi di antara kaum mukminin ya, di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan juga memerintahkan setiap mukmin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bersinergilah dan saling tolong menolonglah di antara kalian untuk apa? Kepada kebaikan, kepada keluhuran dan juga kepada ketakwaan. Oleh sebab itu yang namanya kebaikan kadang-kadang kita mesti tahu dulu apa sih yang namanya albirru. Apa sih yang namanya kebaikan?
sehingga setiap mukmin hendaknya bersinergi, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Pernah jamaah sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh seseorang, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mal farqu bainal birri wal ithmi? Apa sih bedanya antara kebaikan dan juga antara dosa? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, istafti qalbak, minta fatwa dengan hatimu. Karena yang namanya bir atau kebaikan, al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Yang namanya kebaikan sesuatu yang kalau kita kerjakan tenang hati kita, tentrem hati kita. Itu namanya kebaikan. Watma'anna ilaihil qalbu, dan tenang kita punya hati. Jiwa kita tenang, hati kita tentrem kalau kita melakukan kebaikan. Sedangkan dosa, wal ithmu mahaka fin nafsi wa taraddud fis sadr. Yang namanya dosa sesuatu yang kalau kita lakukan kita gelisah, nggak bisa tidur. Kadang-kadang hati kita ragu-ragu, mendidih, bingung, gemetar, karena bertentangan dengan hati nurani kita. Itu yang namanya dosa. Oleh sebab itu jamaah sekalian, yang namanya mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan minadh dhulumat ilan nur, telah menggiring untuk senantiasa menjaga jiwanya, menjaga hatinya, hendaknya betul-betul di antara mereka saling tolong menolong, saling bersinergi di dalam kebaikan. Bukan cerai-berai, bukan saling maki-maki, bukan saling tuduh-menuduh, fitnah memfitnah, bukan. Tapi bersinergi di dalam kebaikan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, definisi mukmin di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Kata innama di dalam bahasa Arab namanya adatul hasr. Adat atau huruf yang memberikan pembatasan, yang memberikan klasifikasi. Kalau orang Jakarta bilang innama, yang namanya, bahwasanya yang namanya orang beriman ikhwatun, yaitu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, yang namanya orang beriman itu bersaudara. Dia akan betul-betul memiliki empati kepada saudara. Dia akan betul-betul menjaga saudara. Dia akan betul-betul, karena di dalamnya ada keimanan, dia akan menjaga saudaranya seperti menjaga dirinya sendiri. Itu namanya mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Yang namanya mukmin itu bersaudara. Dia akan menjaga. Kenapa? Karena di dalam diri seorang mukmin ada keimanan yang membuat hatinya betul-betul lunak, sayang kepada setiap orang. Wabil khusus mukmin juga. Oleh sebab itu pentingnya bersinergi di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan. Umpamanya jamaah sekalian, jangan jauh-jauh. Antara suami istri. Kalau seandainya penjelasan emansipasi wanita sebagaimana penjelasan orang barat, tentu akan kacau kita. Orang barat menganggap bahwa kaum wanita itu mesti sederajat dengan laki-laki dalam segala bidang.
Semuanya harus setara. Padahal yang namanya emansipasi itu menurut Islam saling menopang, saling tolong menolong. Ada ranah, ada tempat di mana suami kadang-kadang lemah. Tapi ada juga ranah di mana tempat ya, seorang istri pun lemah. Ini saling menutupi, saling menopang, saling tolong menolong. Oleh sebab itu yang namanya emansipasi ya, menurut Islam adalah saling menopang, saling menolong, saling bersinergi di dalam menjaga keluarganya, di dalam mendidik anak-anaknya, dan di dalam membangun keluarga, saling bekerja sama. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin baik laki-laki maupun wanita satu dengan yang lainnya saling menopang, saling tolong menolong. Kata aulia jamaah sekalian, wala yali, waliya yali, artinya dekat, sesuatu yang dekat. Mukmin dengan mukmin nggak ada gap di dalam, saling tolong menolong, saking dekatnya tuh. Aulia dari waliya yali. Kalau untuk Allah ya, wali untuk Allah artinya Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pengayom hamba. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu waliyul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengayom, pelindung kaum orang-orang yang beriman. Begitu juga antara setiap manusia. Ya. Ada sesuatu yang betul-betul yang memberikan kita dekat dengan yang lain. Di dalam Al-Quran bahkan dijelaskan bahwa kalau kita jalan umpamanya ya, di antara ada kelompok, ada golongan gitu ya, harus misalnya ada pemimpin minimal satu orang. Kata waliyayali kalau untuk hamba Allah artinya sesuatu yang menjadi teman dekat atau juga sesuatu yang menjadi pemimpin. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian, pemimpin kalian, pengayom, pelindung kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Untuk hamba Allah yang menjadi pemimpin, walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un, dan juga orang-orang yang beriman yang senantiasa menegakkan salat, yang senantiasa menunaikan zakat, wahum raki'un, dan mereka dalam keadaan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walhasil kata wali adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Kemudian jamaah sekalian kita sedikit masuk ke dalam ayat ini atau di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yamtazul muslimuna bi annahum ummatun mutarahimatun. Keistimewaannya seorang muslim bahwa mereka satu dengan yang lainnya adalah umat yang saling menyayang, umat yang saling bersinergi. Muta'awinatun fis sarra wad dharra 'alal birri. Mereka senantiasa betul-betul saling tolong menolong,
baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan susah, ya, untuk melakukan kebaikan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'd, yang saling menopang, yang saling mengikat satu dengan yang lain. Itu mukmin. Digambarkan seperti bangunan. Pama bangunan ini. Bangunan ini bisa tegak berdiri karena antara besinya, selupnya, tiang-tiangnya, kemudian atasnya itu saling mengikat, saling menopang satu dengan yang lainnya, baru jadi bangunan. Mukmin antar mukmin yang lain akan betul-betul dapat menjalankan kebaikan-kebaikan, menolong orang lain, menggerakkan masyarakat kalau satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Kalau di antara mereka sebaliknya bukan tolong menolong, maka bangunan komunitas mukmin akan hancur. Oleh sebab itu jamaah sekalian, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih menegaskan lagi bahwa mukmin dengan mukmin di dalam kasih sayang, di dalam memperhatikan, di dalam empati, ya. Kama thalil jasad, seperti satu tubuh, mathalul mu'mini fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasad. Kalau tadi seperti bangunan, ini seperti satu tubuh. Idza staka udwun, kalau salah satunya dia ada yang menderita sakit, tada'alahu sairul jasad, maka seluruh badannya akan merasakan sakit. Itu mukmin. Oleh sebab itu jamaah sekalian, pentingnya kita bersinergi untuk membangun masyarakat mukmin dengan saling tolong menolong, saling topang menopang. Baru kita akan mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah. Contoh aja jamaah sekalian. Kita masjid kadang-kadang lagi sholat, atau katanya suka anak-anak ribut. Lagi sholat kalau lagi ngumpul anak-anak kecil. Mestinya kan kalau saling nopang menopang. Mungkin nggak di sini ya, tempat lain. Antara pengurus masjid ada yang jadi imam, ya, ada juga pengurus masjid bagian yang lain. Yang sebagian sholat, yang satu nungguin jangan sholat dulu. Baru nanti rakaat yang terakhir setelah udah ngurus anak-anak baru ngikut sholat. Pahalanya dapat sama yang sholat duluan. Pahalanya dapat sama dengan yang sholat duluan. Itu namanya bersinergi di dalam kebaikan. Kita juga dicontoh jamaah sekalian bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad dengan istri beliau Ummul Mukminin Sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha. Ar-Rasul nggak punya harta, tapi diperintahkan untuk berdakwah. Tapi untuk berdakwah perlu harta. Di sini kita bisa lihat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad bersinergi di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Harta yang dipakai untuk berdakwah adalah harta istri beliau Sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha. Harta beliau. Pernah juga jamaah sekalian, ini enggak di sini, kita contoh ada di Mesir, namanya pemimpin Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna. Pernah ditanya oleh salah seorang wartawan, Anda bisa membuat satu ormas besar Ikhwanul Muslimin,
Hartanya dari mana? Kan Anda orang miskin. Saya betul. Di dalam berjuang perlu adanya materi, harta. Saya bagian berdakwah, ipar saya bagian harta. Jadi dia bisa negakkan Ikhwanul Muslimin karena menopang bersinergi antara kebaikan, yang satu di bidang ilmu, yang satu di bidang harta. Begitu juga jamaah sekalian, negeri kita akan aman kalau bersinergi antara ulama dengan umat. Tapi betul-betul dalam hal-hal, dalam lingkup yang betul-betul ya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu baldatin fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bar." Setiap negeri kalau ada 4 elemen ini, maka negeri tersebut akan aman dari bencana, dari segala malapetaka. Yang pertama, imamun adilun la yadhlimu. Adanya pemimpin yang adil, yang sayang kepada rakyat. Yang kedua, apa itu? Wa alimun ala sabilil huda. Adanya ulama yang istiqamah, yang senantiasa istiqamah di dalam berjuang, di dalam berdakwah. Ini kalau udah ada 2 ini, insya Allah negeri kita akan aman daripada bala. Yang ketiga, mesti bersinergi juga, apa itu? Wa masyaihu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Adanya aktivis-aktivis dakwah, adanya ustadz-ustadz yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar di kampungnya, di daerahnya, di tempat masyarakatnya, meluruskan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an, senantiasa memasyarakatkan Al-Qur'an dan ilmu agama, menuntut ilmu. Kalau udah ada ustadz seperti ini, insya Allah negeri kita, masyarakat kita akan aman. Dan yang terakhir buat kaum ibu, wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Adanya kaum wanita, kaum ibu yang senantiasa tutup aurat, tidak menampakkan adat-adat jahiliyah yang pertama. Kalau zaman Nabi, jahiliyah yang pertama, kita ini di zaman modern ini udah masuk jahiliyah abad milenial. Lebih canggih lagi, bahkan udah zaman 5.0 katanya. Udah bukan 3G, bukan 4G, tapi udah 5.0. Digitalnya lebih canggih, lebih bahaya. Kaum wanitanya hendaknya bisa betul-betul tutup aurat. Ini kalau 4 ini bersinergi. Pentingnya jamaah sekalian bersinergi. Oleh sebab itu terakhir, kadang-kadang kita menjelaskan fardu kifayah hanya untuk nyembayangin orang meninggal. Artinya kalau udah sebagian orang menyembayangi orang meninggal, maka sebagian lagi yang enggak gugur. Dia punya tuntutan. Itu namanya fardu kifayah. Sebenarnya juga jamaah sekalian, fardu kifayah udah mulai meluas. Bukan hanya nyembayangin orang meninggal, tapi bersinergi di dalam kebaikan. Kalau seandainya satu doang, ya nggak bisa dituntut ini satu kampung, satu daerah, nggak bisa, harus menopang ada yang lain. Itu namanya fardu kifayah juga. Umpamanya di kampung kita dokter atau yang buat klinik melahirkan, dokternya kebanyakan umpamanya laki-laki, belum ada yang perempuan. Belum ada yang perempuan buat bidan ya. Ini berarti kan dalam keadaan darurat kalau ada seorang kaum ibu yang akan melahirkan karena diurus oleh seorang dokter laki. Ketika itu kita semua ya sebenarnya ya, ada beban hukum untuk betul-betul ada seorang bidan atau ada seorang dokter perempuan yang bisa mengurus buat kaum ibu yang kalau ini ada berarti kan ada bersinergi dalam kebaikan.
Bersinergi hanya umpamanya pesantren, bukan hanya membelajar tentang kitab-kitab salaf, bukan hanya pelajaran-pelajaran tradisional. Karena tantangan zaman semakin maju, maka setiap guru-guru yang pinter IT, yang pinter matematika bersinergi dengan pesantren. Bukan hanya belajar pelajaran tradisional, tapi juga belajar mengajar ya untuk santri-santrinya agar betul-betul mumpuni di bidang IT, di bidang matematika, dan di bidang teknologi yang lain. Ini namanya bersinergi yang disebut sebagai fardhu kifayah. Bukan hanya nyembayangin orang meninggal, tapi lebih maju lagi. Kita ingin betul-betul fardhu kifayah ini cukup buat masyarakat kita ya, untuk tuntutan-tuntutan yang betul-betul mendesak, yang urgen. Makanya disebut fardhu kifayah. Di bidang pendidikan, di bidang sains, di bidang teknologi. Jadi ada sinergi di dalam kebaikan. Contohnya tadi seperti kita kalau sholat berjamaah. Jangan semuanya sholat berjamaah, tapi ada satu yang tugasnya jagain anak-anak. Pernah jamaah sekalian di sini disebutkan ya, dalam riwayat Imam Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqiya rukban. Kanjeng Nabi Muhammad sedang berjalan di padang pasir, ketemu sekelompok orang. Jam'un raqibun, segerombolan orang. Birrauha, dari daerah Roha, qarib makan kurbal Madinah, dekat dengan tempat Nabi ya, di Madinah. Faqala man anta, manil qaum, dari mana ini? Qalu al muslimun, semua orang yang jalan itu bilang kami kaum muslimin. Faqalu man anta, siapa engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, saya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyyan. Kemudian ibu-ibu ngangkat anaknya tinggi-tinggi. Faqalat, kemudian dia berkata, ali hadza hajjun, apakah anak kecil ini boleh haji? Kemudian na'am walaki ajrun. Betul, anak kecil ini yang balita ini boleh haji dan engkau dapat pahala. Kita tahu jamaah sekalian yang namanya syarat rukun haji ya. Ya, syaratnya orang untuk berhaji itu Islam balik perang. Tapi karena ini dibawa sama ibunya boleh, dan ibunya dapat pahala ya, nolong anaknya untuk berhaji juga. Begitu juga jamaah sekalian di dalam hadis yang lain, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang membekali pejuang di jalan Allah, maka dia juga dapat pahala ikut berjuang. Kemudian waman khalafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza. Siapa yang menjaga anak-anak keluarganya pejuang, dia nggak ikut berjuang tapi jaga keluarganya, maka dia juga termasuk dapat pahala ikut berjuang. Artinya bersinergi kebaikan, enggak ada sama sekali yang satu dapat banyakkan pahala, yang satu enggak. Semuanya dapat pahala karena bersinergi di dalam kebaikan, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Ini jamaah sekalian yang kita perlukan sekarang di dalam menghadapi tantangan-tantangan, godaan-godaan fitnah yang lain. Pentingnya saling tolong menolong, bersinergi di dalam kebaikan. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat
fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.